Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Meskipun kita sedang dilanda virus COVID-19 atau wabah, semoga tidak mematahkan semangat kita ya untuk mencari ilmu di dalam pembelajaran kali ini. Dan semoga dan tetap patuhi protokol kesehatan ya sesuai anjuran yang sudah diberikan oleh pemerintah. Selanjutnya pada pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya pada pembelajaran kali ini kita mendapat syafaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Nah, selanjutnya saya absen terlebih dahulu untuk siswa-siswa yang hadir. Nanti nama yang saya panggil nanti angkat tangan dan bilang hadir ya. Yang pertama Muhammad Fatih hadir, Anang Taufik hadir, lalu Nur Fitria hadir, Riza Fatih pun ada hadir. Baik, alhamdulillah semua hadir ya, meskipun dalam pandemi ini tidak mematahkan semangat kita untuk belajar serta untuk menambah keilmuan kita. Lalu pada materi kali ini kita akan membahas mengenai mukjizat. Ada yang tahu mukjizat? Mukjizat atau menurut bahasa berasal dari kosakata bahasa Arab yang berarti ajaza yajizu ma'jizan, yang berarti mengalahkan atau melemahkan. Sedangkan menurut istilah mukjizat adalah sesuatu hal atau suatu kejadian yang luar biasa yang hanya yang terjadi pada Nabi dan Rasul saja. Lalu kenapa menurut bahasa mukjizat ini mengalahkan atau melemahkan? Di sini maksudnya adalah mengalahkan pikiran orang-orang kafir atas kenabian atau kerasulan serta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizat ini bermaksud mengalahkan pikiran orang mereka yang tidak percaya akan adanya nabi dan rasul. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri mukjizat itu? Ciri-ciri mukjizat di sini ada beberapa. Yang pertama adalah diturunkan hanya kepada nabi dan rasul saja. Jadi mukjizat ini hanya dimiliki oleh nabi dan rasul saja. Lalu kenapa kok yang diberikan nabi dan rasul saja? Supaya membuktikan bahwa mereka ini nabi dan rasul dan tidak ada orang yang bisa menyamainya atau menirunya. Jadi itulah kenapa mukjizat ini hanya diberikan oleh nabi dan rasul saja. Lalu yang kedua adalah mukjizat adalah kejadian luar biasa yang dimana di luar nalar atau akal pikiran manusia. Jadi mukjizat ini di luar akal pikiran manusia. Ketika ada kejadian luar biasa, tentu kita sebagai manusia biasa pasti tidak sampai untuk memikirkannya, karena memang mukjizat ini ada sesuatu yang luar biasa di luar nalar pikiran manusia. Selanjutnya jadi mukjizat diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan diturunkannya mukjizat kepada nabi dan rasul ini untuk membuktikan bahwa Allah itu memang berkuasa di alam dunia ini, dan memang ada kekuasaan yang seperti itu dan hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya adalah yang memperlemah pikiran orang kafir, seperti yang saya katakan tadi bahwa mukjizat menurut bahasa itu yajizu ma'jizatan, bahwa mukjizat ini sebenarnya untuk mengalahkan atau melemahkan pikiran orang kafir terhadap adanya nabi dan rasul serta kekuasaan Allah, sehingga dengan adanya mukjizat ini membuat mereka ini berpikir dan lemah atau pasrah ya gampangannya, bahwa memang kekuasaan Allah itu memang ada. Jadi mukjizat ini untuk melemahkan atau mengalahkan pikiran orang-orang yang tidak percaya kepada
Allah, Nabi, dan Rasulnya. Lalu mukjizat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mukjizat kauniyah, yang kedua adalah mukjizat akhliyah. Lalu apa yang dimaksudkan dengan mukjizat kauniyah? Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Jadi mukjizat yang terlihat. Jadi definisinya adalah mukjizat kauniyah adalah sesuatu hal atau kejadian yang luar biasa yang dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera manusia. Mukjizat kauniyah ini juga disebut juga atau sering disebut juga dengan mukjizat terbatas, karena terbatasnya pikiran manusia atau nalar pikiran manusia untuk memikirkan ini mukjizat kauniyah. Seperti contoh, kita tahu adalah ada orang mati. Orang yang sudah mati pasti sudah tidak bisa hidup lagi, karena seluruh organnya sudah mati, sudah tidak bernafas lagi. Akan tetapi pada zaman Nabi, tentunya tepatnya pada Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nah, jadi Nabi Isa ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Tentu nalar dan pikiran kita pun tidak sampai untuk memikirkannya, karena secara orang yang sudah mati itu kan sudah tidak bisa, organnya itu sudah tidak bisa berfungsi pada umumnya. Maka dari itu mukjizat kauniyah ini adalah mukjizat terbatas, yang artinya terbatas oleh akal atau nalar pikiran manusia. Lalu selanjutnya adalah mukjizat akliyah. Apa yang disebut dengan mukjizat akliyah? Mukjizat akliyah adalah sesuatu hal yang luar biasa yang dapat dipahami dari akal pikiran manusia. Jadi kalau kauniyah itu terbatas oleh nalar dan pikiran manusia, sedangkan untuk akliyah ini mukjizatnya ini bisa dipikir dan dipahami oleh akal pikiran manusia. Contohnya adalah Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah sebuah mushaf sebagai pedoman seorang muslim, umat muslim ya tentunya, untuk menjalankan perintah atau menjauhi larangan-larangan yang Allah berikan. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah sesuatu yang memiliki keistimewaan tersendiri, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Maka dari itu Al-Quran adalah termasuk mukjizat akliyah, sesuatu yang luar biasa yang dimana bisa dipahami. Karena kita tahu bahwa dalam Al-Quran itu susunan sastranya sangat indah sekali, dan menurut saya ada sesuatu yang sangat indah menurut saya, dan sangat berpedoman untuk umat muslim dan sebagai pacuan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selain mukjizat ada lagi kejadian luar biasa, tapi bukan mukjizat. Di sini ada 3. Yang pertama adalah karomah, yang kedua irhas, yang ketiga adalah maunah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh orang-orang yang beriman atau orang yang soleh, dan hanya orang-orang yang terpilih saja yang diberikan oleh mukjizat karomah ini, seperti mukjizat yang diberikan oleh para wali-wali Allah. Contoh dari mukjizat karomah ini adalah kita dulu ada cerita, ada beberapa orang menyebutnya ada cerita Ashabul Kahfi ya. Jadi ada beberapa orang yang terkurung di dalam gua. Kita tahu gua pasti di dalamnya cuma ada batu, tanah, dan lain-lain. Dan sekelompok remaja ini terkurung di dalam gua ini selama 300 tahun. Wow. Dan anehnya mereka ini tetap hidup seperti biasa dan tidak mati. Inilah yang dimaksud dengan sesuatu yang diberikan, karena di dalam gua itu mereka itu selalu berzikir dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan hanya pasrah kepada Allah. Maka dari itu Allah memberikan suatu mukjizat kepada mereka. Karena memang mukjizat karomah ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang hanya orang-orang yang terpilih saja, atau orang-orang yang beriman atau orang yang soleh. Lalu selanjutnya adalah irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa atau hal istimewa yang terjadi pada calon rasul atau calon nabi sebelum mereka dinyatakan kerasulan untuk kenabian kepada
sebelum dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Irhas ini ada kejadian luar biasa yang terjadi sebelum nabi dan rasul itu dinyatakan nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya saja ya, peristiwa sebelumnya kelahiran Nabi Muhammad. Pada saat itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad, Mekah atau Ka'bah itu sedang diserang oleh pasukan gajah, yang dimana dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dan membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi atas pertolongan Allah, pasukan gajah yang sedemikian banyaknya ini, mereka kalang kabut, mereka banyak yang mati. Karena apa? Datang burung ababil yang membawa bara panas atau batu panas dari neraka yang menghantam mereka sehingga membuat mereka kalang kabut serta banyak yang meninggal. Lalu ada lagi peristiwa Nabi Isa ketika lahir. Kita tahu bahwa bayi yang baru lahir pasti tentunya belum bisa berkata, belum bisa ngomong ya. Akan tapi bayi Nabi Isa ini bisa berkata selayaknya orang-orang yang sudah dewasa. Nah, inilah kejadian yang luar biasa sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul. Lalu selanjutnya ada Maunah. Maunah adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang soleh. Langsung contohnya saja. Jadi Maunah ini kemampuan luar biasa ini seperti contoh ada seorang nenek yang terperangkap atau terkurung di dalam rumah yang terbakar hebat dari negeri segini, dan nenek ini pun menendang pintu yang sedemikian besarnya, padahal kita tahu bahwa seorang nenek tidak mungkin ya, nenek-nenek itu tidak mungkin untuk menendang pintu yang sedemikian besarnya dan kuatnya itu. Akan tapi atas izin Allah dan perintah Allah, nenek itu diberikan kekuasaan, kejadian luar biasa. Jadi nenek itu diberikan kekuasaan menendang pintu itu dan terhempaslah pintu itu, padahal dari segi bawah tidak mungkin. Maka dari itu Maunah ini kemampuan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang muslim ketika menghadapi masalah. Lalu untuk contoh mukjizat tadi ada beberapa. Yang pertama ada Nabi Ibrahim, contoh mukjizat ya, para nabi dan rasul. Ada Nabi Ibrahim yang dimana dulu Nabi Ibrahim itu akan dibakar oleh orang-orang kafir. Tetapi atas pertolongan Allah dan izin Allah, Nabi Ibrahim pun tidak terbakar sedikit pun. Beliau tetap sehat, beliau tetap hidup dan tidak tergores sedikit pun. Hari ini tertuang dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Mungkin bisa dilihat ya di bukunya, nanti saya suruh baca ya. Lalu yang kedua Nabi Muhammad, yakni kita tahu dari Masjidil Haram ke Mekah, ke Baitul Maqdis di Palestina, dan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha dalam waktu kurang lebih dari 1 malam. Padahal sekarang ini ya, kalau kita tempuh perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram, itu perjalanan mungkin tidak cukup untuk 2 minggu atau 3 minggu. Akan tetapi atas pertolongan dari Allah, Nabi Muhammad ini menyelesaikan dalam kurun waktu setengah malam, tentu di luar alam manusia. Inilah karena mukjizat ini memang di luar kemampuan manusia dan hanya dimiliki oleh Allah, oleh nabi dan rasul yang diberikan sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada juga mukjizat bahwa Nabi Muhammad itu bisa membelah bulan. Wah, tentu kita tidak tahu kan kenapa bulan kok bisa dibelah. Nah, itulah kejadian luar biasa dan hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul Allah saja. Sekian mungkin dari sini terlebih dahulu. Kita ada yang ditanyakan terlebih dahulu, anak-anak? Kalaupun ada yang ditanyakan silakan bertanya, mumpung masih ada waktu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan materi pada pagi hari.
pagi hari ini. Semoga materi pada kali ini dapat memberikan berkah dan manfaat kepada kita supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu ada dan kekuasaan Tuhan itu ada. Sekian untuk pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.